Kita semua pasti pernah ngerasain capek sama kehidupan. Merasa bahwa hidup itu adalah kompetisi di mana kita melihat orang lain yang sudah maju, entah pas kuliah, entah pas kerja. Mungkin orang udah nikah duluan dan kita seolah dituntut terus sama orang lain. Aku sempat baca di Twitter tentang hal yang cukup keras. Hidup itu kompetisi, jangan lembek, katanya sih gitu. Jadi jangan manja juga. Keras sih, tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi yang di tweet itu benar juga. Di sekolah kita harus dapat nilai bagus. Harus ngalahin ribuan orang, ratusan orang untuk dapat ke sekolah favorit. Pas kuliah juga sama. Pas kerja juga kita harus ngalahin orang lain ketika rekrutmen dengan skill. Biar kita dapat kerjaan. Ini semua yang aku bilang tadi. Dilakuin banyak orang, bahkan dilakuin secara ulang atau bahkan mengambil hak orang lain supaya mereka bisa santai di masa tua. Supaya mereka bisa hidup enak dan dapat uang yang banyak. Mungkin itu juga kali ya kenapa orang-orang selalu bilang, ya kamu jangan manja dong, jadi orang tuh jangan lembek, hidup itu keras, kamu gak boleh kalah. Tapi di satu sisi, capek gak sih kita berkompetisi mulu selama kita hidup? Emang benar ya, hidup itu adalah tentang kompetisi. Dan kalau misalnya iya atau enggak, gimana sih caranya kita bisa menang? Nah, di video ini aku mau mengajak kalian untuk menjawab lewat eksplorasi tentang kehidupan yang penuh dengan kompetisi ini. Katanya sih begitu, dan bagaimana supaya kamu bisa menang. Pertama, kita itu harus paham dulu sebenarnya sistem kehidupan kita saat ini. Sistem kehidupan kita ini didominasi oleh dua hal. Yang pertama, kapitalisme, dan yang kedua, meritokrasi. Aku jelasin secara simpel ya. Jadi, untuk kamu hidup di dunia ini dengan sukses, kamu harus punya kapital. Kenapa harus punya kapital? Karena kamu hidup di zaman kapitalisme. Kapitalisme itu apa sih? Kapitalisme itu adalah aset. Nah, menurut banyak orang, aset itu adalah banyak uang. Tapi ada banyak juga, misalnya seperti jabatan, aset ganteng atau cantik gitu ya. Terus aset inteligensi, dan aset orang dalam, dan lain sebagainya. Jadi itu tuh banyak banget sebenarnya aset yang dibutuhkan selama kita hidup. Yang menarik emang berbagai macam aset ini. Kamu bisa dapatkan dengan bekerja. Yang butuh pekerjaan di dunia ini gak cuma kamu aja loh. Ada puluhan bahkan ratusan orang lain yang sama-sama butuh kerja kayak kamu dengan level atau aset yang berbeda-beda. Untuk dapatin kerja kita harus banyak aset. Sebenarnya entah didapatkan dari pengalaman atau dapat dari orang tua, bisa juga dari privilege. Tapi kita harus punya skill, rapi, dan kita harus berprestasi. Harus punya pengalaman yang banyak biar bisa direkrut perusahaan. Yang inilah ironisnya, tapi di sini sebenarnya
ada juga hal yang sebenarnya bisa dicapai oleh banyak orang. Inilah sistem meritokrasi. Siapa yang paling jago, siapa yang paling terampil, siapa yang paling banyak aset, tapi bukan cuma uang aja ya, dan bukan cuma privilege aja. Dia adalah yang paling pantas untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini gak peduli orang dari background dari mana, kalau dia udah jago ya jago aja. Dan dia pasti dapetin itu. Jadi hidup itu emang kompetisi. Kita harus bersaing dengan orang lain, mungkin secara adil buat dapetin sebuah aset. Kita rebutan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ditanya, apakah semua hal tentang hidup itu adalah tentang kompetisi? Kita coba balikin dulu deh ke definisi sesungguhnya dari kompetisi. Kompetisi itu sebenarnya adalah ketika kita ngebandingin sesuatu atau ketika kita dibandingkan dengan sesuatu, terus kita pengen cari tahu sesuatu itu mana yang terbaik. Entah kita atau orang lain. Kalau berdasarkan definisi ini, aku bisa berargumen kalau hidup itu ya emang banyak hal dalam hidup adalah kompetisi. Tapi ya hidup bukan hanya tentang kompetisi sih. Hidup tentang membandingkan antara satu dengan yang lain, karena tidak semua hal dalam hidup harus dibandingin. Apalagi kalau kamu punya prinsip untuk enggak melakukan hal tertentu atau melakukan hal tertentu yang mungkin tidak ada pembandingannya dengan orang lain. Kayak misalnya, apakah semua orang punya definisi kesuksesan yang sama sampai semua orang harus berkompetisi? Misalnya, apakah benar semua orang harus lulus kuliah, harus kerja bikin bisnis, apa benar harus nikah? Kalau menurut aku sih kurikulumnya emang dianjurkan ya. Tapi kalau kamu mau ambil jalan hidup yang lain ya nggak masalah. Contohnya, menurut sukses itu ketika kita bisa keliling dunia. Tapi mungkin ada orang yang bodoh amat tentang keliling dunia atau traveling. Misalnya kayak aku ya bodoh amat sih tentang traveling. Aku tidak menganggap itu sebuah kesuksesan. Tapi menurut orang lain mungkin itu adalah sukses. Jadi kan gak bisa dibandingin. Aku tidak bisa berkompetisi dengan orang yang punya prioritas yang berbeda. Mungkin menurut kalian atau beberapa orang ya bisa hidup dan makan enak aja udah tergolong sukses. Nah, jadi ketika orang-orang punya definisi kesuksesan yang beda, punya tujuan hidup yang berbeda, punya prinsip hidup yang berbeda, jadi hidup itu tidak bisa dibilang kompetisi. Karena nggak apple to apple cuy. Nah, aku mau jelasin suatu konsep yang menarik tentang bukunya Simon Sinek yang judulnya The Infinite Game. Hidup itu kalau menurut Simon Sinek bukan kayak permainan yang fix gitu loh. Kayak misalnya permainan sepak bola atau permainan catur yang ada aturannya. Ada aturan waktu permainannya dan pemainnya sudah jelas semuanya. Nah, hidup itu bukan seperti itu. Hidup itu infinite game. Aturannya tuh gak baku, gak ada yang tahu bakal umur berapa lama kita tetap hidup. Saingannya juga pasti ganti-ganti. Asetnya juga bisa ganti-ganti. Contohnya mungkin sekarang kamu sedang belajar digital marketing. Bisa jadi 5 tahun ke depan itu skillnya sudah kayak kacang goreng. Semua orang udah bisa menguasainya. Kita mungkin bisa menang sekarang. Tapi belum tentu bisa menang di kemudian hari. Jadi hidup itu seperti infinite game, tidak ada peraturannya. Terus gimana nih caranya
biar kita bisa dalam tanda kutip menang. Sebenarnya aku kurang suka dengan kata menang. Karena kalau ada kata menang tuh seakan-akan ada yang kalah. Tapi aku suka mungkin gimana cara kita bisa bangkit, survive, atau bagaimana kita bisa mencapai goals kita di masa depan. Menurut aku, hidup itu tidak selalu tentang kompetisi. Nah, terus balik lagi nih ke pertanyaan tadi. Gimana kita bisa bangkit dan bagaimana kita bisa mencapai goals kita? Pertama, temui dulu tujuan hidupmu sebenarnya. Cari tahu prinsip hidupmu kayak gimana. Definisi sukses dan tujuan orang itu beda-beda. Kamu bisa temuin dulu definisi sukses menurut kamu berdasarkan tujuan hidupmu. Dan aku rasa kalau kamu ngomongin financial freedom atau tentang uang, mungkin kamu merasa stres. Well, tujuan hidup itu bukan cuma uang aja. Uang itu adalah alat yang penting. Nah, kalau kamu udah dapat uang, kamu mau ngapain? Bukan uangnya dikumpulin terus ya udah, tapi kamu udah dapat uang mau ngapain? Nah, disinilah sah-sah aja untuk kamu tentukan tujuan hidup apapun. Memang uang adalah suatu cara, tapi yang kamu pikirkan bukan uangnya. Bukan pingin punya 1 juta dolar dan sebagainya. Tapi kamu kalau udah punya uang tuh mau ngapain? Misalnya, kamu pingin traveling yang tadi aku bilang. Atau kamu ingin beli sesuatu yang kamu impi-impikan. Ya itu sah-sah aja sih. Ya selama itu gak nyakitin orang lain atau mengambil hak orang lain. Bikin goals apapun sah-sah aja. Tinggal dibikin goals yang smart, spesifik dan realistis. Dan ditentuin juga nih kapan kamu mau mencapai goal itu. Entah di umur 30 atau 40 sampai 50. Bebas. Yang penting realistis. Yang pertama tadi ditentuin tujuan hidup, prinsip, dan filosofi hidupmu. Yang kedua, yang bisa kamu lakuin adalah hal yang sederhana. Nggak selalu mudah, tapi sederhana itu adalah dengan kamu kembangin dirimu, ya seenggaknya 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi, daripada kamu mikirin kompetisi dengan orang lain, bagaimana cara ngalahin orang ini, bagaimana cara ngalahin orang itu, mungkin kita bisa mulai berkompetisi dengan diri kita sendiri. Itu malah bikin kita semakin semangat loh. Gak jadi julid ke orang, gak iri dengki karena kita bersaing dengan diri kita yang sebelumnya. Nah, menurut aku sih itu oke-oke aja. Jadi tiap hari kamu bisa tanyain aspek apa sih dari diri aku yang udah aku kembangin dari kemarin. 1% aja deh, lebih baik dari kemarin. Kalau kamu bingung mulai dari mana, kamu bisa mulai sih dari aset yang paling berharga di dirimu. Apa itu? Dari mulai fisik dan mental. Dengan fisik dan mentalmu oke, kamu bisa cari uang. Punya cash flow, bisa tabung dana darurat, dan lain sebagainya. Kamu bisa bikin bisnis untuk mensejahterakan dirimu dan orang lain, dan juga konsumen serta karyawanmu. Jadi mulai hal yang simpel tadi, fisik dan mental. Yang terakhir, kamu sudah merasa melakukan berbagai hal, terus kamu merasa kok gagal terus. Aku mau bilang it's okay sih untuk gagal. Yang paling penting masih mau terima. Mau terima kegagalan dan kesulitan yang terjadi. Ya namanya juga hidup. Kemungkinan besar ada fase sulitnya. Aku ya pernah sih mengalami fase sulit dalam hidupku. Tapi yang bisa membuat aku bangkit salah satunya adalah ketika aku melangkah ke depan. Gak apa-apa ngerasain kesulitan, tapi pastiin aja kamu untuk melangkah ke depan.
Perubahan itu memang perlu proses, dan kadang-kadang kita itu mesti ditempa sama cobaan yang berat, dan kita baru sadar bahwa ternyata kita tuh butuh bantuan loh. Dan itu aku juga rasain di waktu aku di titik terendah dalam hidupku.